Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan khususnya sektor perbankan ya untuk besok tanggal 22 Januari hari Senin berarti besok. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA. Kemarin Jumat ditutup minus 0,52% ya, cukup eh, volatile sebenarnya untuk saham Bank BCA hari Jumat kemarin. Dibuka hijau dulu di awal market itu sempat ATH ya ke 9.775, tapi habis itu langsung ditarik turun dan ditutup minus 0,52% ke level 9.625. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham BBCA hari Jumat kemarin tanggal 19 Januari itu asingnya masuk ya, net buy 67,8. Kalau kita cek dari satu minggu terakhir untuk asingnya masih terus masuk ya di saham BBCA. Dalam satu minggu terakhir untuk asingnya masuk 700-an M, apalagi kalau kita cek dari awal bulan itu untuk asingnya udah net buy 2,5 triliun ya, cukup banyak. Jadi asingnya belum distribusi besar-besaran sih di saham BBCA. Semoga aja nggak dalam waktu dekat ini ya, tapi ya kita nggak bisa mastiin, kita ikuti aja. Untuk hari Jumat kemarin secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya ada yang jualan cukup banyak ternyata. KZ versi asing net sell 104,1 M. Kemudian RX versi asing juga net sell 84,8 M. Yang masuk untuk asingnya ZP, BK, AK, YU. Tapi secara keseluruhan lebih banyak yang masuk ya untuk asingnya di saham BBCA. Untuk lokalnya jualan seperti biasa. Harga sahamnya ditutup minus 0,52. Untuk besok mungkin kalau tujuannya untuk investasi misal minat masuk di saham BBCA, saran saya jangan langsung banyak-banyak ya. Takutnya kalau koreksi lagi untuk saham BBCA itu supportnya ada di level 9.450, cukup dalam. Apalagi ini udah nanggung juga sih, udah di tengah-tengah ya. Mungkin untuk besok sih kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin ya, kalau nggak ada yang distribusi banyak, bisa jadi untuk saham BBCA masih cenderung sideways sih di area ini di atas 9.600 ya, buat patokan aja untuk harga terendah kemarin Jumat 9.600. Kalau masih bisa bertahan di atas itu, mudah-mudahan ya itu paling nggak konsolidasi dulu di atas 9.600. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Biasanya sih nunggu laporan kuartal 4-nya gimana, laporan tahunan belum keluar ya sampai tanggal segini. Biasanya sih kalau laporan kuartal 4 keluar itu rawan koreksi sih. Jadi kalau mau entry buat invest di harga saat ini, kalau mau nyicil, disclaimer ya, ini saham Bank BCA secara fundamental selama ekonomi global masih baik-baik aja, kemungkinan masih bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau untuk lebih menariknya lagi itu nunggu koreksi ya, nunggu koreksi misal bisa turun lagi ke area 9.450 dan ada tanda-tanda mau pullback. Nah itu malah kesempatan buat entry. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA ya. Untuk besok perhatikan aja level 9.600, jebol di bawah itu 9.600 mending wait and see aja dulu ya, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. BBRI hari Jumat kemarin ditutup hijau ya, naik 0,87%, walaupun sempat turun di awal-awal itu sempat turun ke 5.700, cuma ditarik naik lagi dan close di 5.800. Kalau secara teknikal untuk supportnya masih di 5.750 sih, selama masih bisa bertahan aja di atas itu, mudah-mudahan untuk saham BRI bisa naik lagi lebih tinggi. Apalagi ini secara tren cukup bagus ya, untuk polanya ini uptrend. Jadi ya semoga aja untuk minggu depan bisa breakout di atas 5.900. Ini harga tertingginya waktu itu ya, bisa breakout di atas 5.900 ya. Target price-nya
Untuk tahun ini ya mudah-mudahan bisa nguji 6.300-an. Coba kalau kita cek untuk transaksi Bank BRI, kalau kita cek dari awal bulan ini ya, awal tahun untuk asingnya udah net base 1,3 triliun. Kalau kita cek hari Jumat kemarin aja untuk asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. 15,4, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi Bank BRI itu hitungannya untuk saham Bank BRI nggak terlalu rame sih, di bawah 500-an M. Kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI hari Jumat kemarin, secara keseluruhan ada yang jualan cukup banyak sih, RX ya, RX versi asing ini. Jadi RX tadi juga di Bank BCA RX keluar ya. Kalau kita cek di sini untuk RX, wah, RX-nya distribusi di IHSG kemarin Jumat ya. Ini kita bisa lihat barang-barang selain jualan di Bank BCA, Bank BRI juga lebih banyak lagi jualan di Telkom ya. Untuk RX keluar 101,5 M, kemudian di Bank Mandiri keluar 99,1 M. Jadi untuk RX-nya mungkin lagi taking profit atau ya lagi duit ya, kita nggak bisa mastiin ya. Yang pasti untuk RX-nya emang lagi distribusi cukup besar ya di IHSG, bukan hanya di saham-saham seperti Bank BRI dan Bank BCA yang tadi kita cek. Di Telkom juga jualan ya, di Telkom, di Bank Mandiri, di UNTRA, ASII ini cukup banyak untuk RX-nya keluar. Jadi untuk besok sih, kalau untuk saham Bank BRI ini sih selama masih bisa bertahan aja, ini di atas 5.750 ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Untuk resisten terdekatnya ya harga tertinggi waktu itu 5.900. Bisa breakout di atas 5.900 berarti konfirmasi melanjutkan tren bullishnya ya untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri asingnya keluar ya, RX udah pasti keluar tadi kita udah cek. Kalau secara keseluruhan untuk asingnya coba. Secara keseluruhan di Jumat kemarin asingnya keluar 400-an juta ya. Sebagian masuk tapi sebagian keluar. BMRI yang masuk BK, ZP, AK, YU versi asing ya. Ini yang keluar RX paling banyak 77,1 M, kemudian CC versi asing netzel 44 M ya. Jadi secara keseluruhan sih ada yang distribusi cukup lumayan ya. Ini RX versi asing di Sampang Mandiri. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Ada RX versi lokal juga jualan 21,9, RX versi asingnya net sell 77,1. Jadi untuk saham Bank Mandiri ada yang distribusi satu broker itu RX, dan harga sahamnya sempat turun tapi ditarik naik lagi ya. Kira-kira yang jaga harga di saham Bank Mandiri itu ada ZP ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk ZP nilai transaksinya cukup gede ya, 308,7 M, dan cuma net B 35, jadi cenderung trading sih. ZPBK masih punya posisi ya, hari Jumat kemarin cukup banyak 35 M, untuk ZPBK 37,3 M. Ya mudah-mudahan aja untuk ZPBK ini mau jaga harga untuk saham Bank Mandiri, dan untuk besok ini udah mendekati resisten ya, jadi udah di area resistensi, bukan mendekati lagi, ini udah masuk area resisten. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak ya telat ya, udah di atas ini hitungannya, udah waktunya taking profit mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya. Buat patokan ini aja 6.500, 6.560, kok 6.500, 6.575 ya, berarti area situ itu resistennya. Untuk besok, kalau menurut saya sih mungkin masih akan sideways ini di area resistennya aja ya. Jadi kalau mau entry amannya nunggu koreksi, mungkin laporan kuartal 4-nya nanti gimana, entah itu bagus atau enggak. Biasanya rawan koreksi sih, jadi misal newsnya keluar, kalau koreksi untuk saham Bank Mandiri, support kuatnya ada di 6.200 ya. Kalau bisa turun lagi ke arah sini malah
itu kesempatan buat entry. Soalnya secara tren juga masih bullish ini untuk saham Bank Mandiri ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri sih. Untuk besok kemungkinan sideways, jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan lagi ya. Lebih amannya sih nunggu koreksi, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI turun 0,90% ya, walaupun di awal market itu dibuka hijau. Walaupun di 5.575, tapi habis itu turun dan ditutup di 5.500. Secara teknikal untuk supportnya masih di 5.425 sih. Semoga aja bisa bertahan ya di atas 5.425 untuk saham Bank BNI. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari Jumat kemarin asinya keluar lumayan 48 M ya. Jadi untuk asinya net sell dalam satu minggu terakhir juga asinya net sell 139. Jadi asinya cenderung keluar di saham BBNI ya. Secara keseluruhan hari Jumat kemarin didistribusi oleh ZB. ZB yang keluar itu versi asing dan yang masuk untuk asingnya paling banyak AK 31,5 ya. Secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok hati-hati aja ya, kalau langsung di kamera bisa pantau aja di level 5.400-an ya. 5.400, 5.425 itu area supportnya. Sekiranya di area support ini ada tanda-tanda mau pullback, ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. BBTN ini harganya udah mulai rebound ya, maksudnya udah mulai bangun lah. Cuman masih mencoba breakout tapi belum berhasil. Di atas resisten kuatnya 1375 ya. 1370, 1375 itu area resisten kuat untuk saham Bank BTN. Soalnya di area sini juga waktu itu gagal breakout ya, cuman mentok di area sini kemudian malah koreksi turun. Misal minggu depan berhasil breakout di atas 1375, maka target plusnya ke 1420-an ya. Mungkin kalau mau entry sebenarnya kalau untuk harga saat ini untuk saham Bank BTN ini belum terlalu mahal ya, masih cukup menarik kalau mau dilirik buat swing atau jangka yang agak panjang ya, soalnya secara valuasinya masih di bawah 0,65 malah untuk BBV BBTN ya, dan pairnya juga 6 kali ya, di bawah 10 kali itu kayaknya nggak menarik. Kemudian profit ya 10,6% ya, untuk ROI-nya masih enggak, masih cetak profit lah hitungannya seperti itu. Jadi menariknya untuk saham Bank BTN ini valuasinya murah ya. Jadi kalaupun koreksi turun masih downtrend, misal masih bearish ya, itu resikonya harusnya nggak terlalu gede ya, di hold aja. Dan untuk saat ini sih emang lebih cenderung ke sideways ya untuk saham konsolidasi untuk saham Bank BTN ini, dan ini pasti area resistennya. Jadi kalau mau entry ya sebenarnya agak telat ya, tapi kalau berhasil breakout di atas 1375 ya nggak menutup kemungkinan bisa nguji 1420, 1430. Jadi lebih amannya nunggu konfirmasi breakout aja ya, open setelah breakout, kemudian target price-nya di 1420, 1430 kalau tujuannya untuk trading. Tapi kalau untuk investasi ya disclaimer sih, kalau tetap masih mau hold, semoga aja untuk tahun ini itu performanya kembali membaik ya. Oke, itu untuk saham Bank BTN, kembali ke disclaimer sih. Untuk supportnya cukup jauh. Untuk level harga saat ini supportnya ada di 1330. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Kalau kita cek untuk transaksinya, belum kita cek. Aslinya kemarin dalam satu minggu terakhir netbuy 45 M, hari Jumat aja netbuy 17 ya. Jadi untuk aslinya udah cenderung masuk di saham BBTN.
Kalau lihat transaksinya hari Jumat kemarin secara keseluruhan yang beli didominasi broker-broker asing ya. Jadi diakumulasi oleh asing yang jualan lokal harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk minggu besok, untuk hari besok ya mudah-mudahan naik bisa berikut di atas 1375. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto. Untuk saham Arto kemarin naik lumayan sih. Tapi hitungannya untuk sekelas Arto 3,5% belum terlalu tinggi ya. Untuk saham Arto masih mencoba breakout ini di atas 3.500 dan kemarin close-nya juga pasti 3.500 di area resistennya. Jadi lihat aja di awal market untuk saham Arto gimana untuk besok ya. Kalau langsung hijau ya dan konfirmasi breakout di volume yang gede kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk asingnya gimana di saham Arto, asingnya masuk cukup banyak ya kemarin Jumat 30,8 itu hitungannya cukup banyak loh untuk saham seperti Arto untuk saat ini. Kalau kita bandingkan nilai transaksinya di bawah 100 M ya dan asingnya berani masuk gitu. Kemungkinan sih untuk hari Senin mudah-mudahan kalau asingnya nggak keluar masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Apalagi kalau kita perhatikan yang masuk CC, BK, AKDP ini broker-broker asing dan yang keluar didominasi oleh lokal. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan bisa breakout sih untuk besok. Mudah-mudahan aja bisa breakout. Misal masih uptrend tuh resistennya cukup tinggi ya. Jadi untuk potensi Arto ini lumayan menarik ya. Misal berhasil breakout itu resisten selanjutnya ada di level 4.750. Jadi cukup tinggi. Mudah-mudahan aja bisa nguji area sini ya untuk bulan Februari depan. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto karena hari Jumat kemarin asingnya masuk cukup banyak. Ada kemungkinan bisa breakout sih. Mungkin buat teman-teman yang mau uh, masuk buat trading, misal besok konfirmasi breakout, nah antisipasinya bisa sedikit di bawah 3.500 ya kalau mau antisipasi. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB. BBYB ini malah harganya turunnya 0,56%. Kalau Artonya besok naik tinggi ya biasanya BBYB ngikut sih biasanya seperti itu. Untuk area support kuatnya masih di sini ya. Untuk beberapa kali itu mencoba jebol cuman masih bisa bertahan di atas 340-an, 340, 342. Untuk BBYB sendiri asingnya net sell, masuk di Arto keluar di BBYB. Secara keseluruhan ada yang distribusi yaitu AK ya, AK versi asing net sell 8,7 M, jadi didistribusi oleh asing. Ini untuk saham BBYB harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin kalau Arto itu naik ya mudah-mudahan untuk BBYB bisa naik ya. Tapi buat patokan aja ini selama masih bisa bertahan di atas 3.344 ya mudah-mudahan untuk saham BBYB aman ya. Selama masih bisa bertahan aja di atas 344. Tapi kalau jebol di bawah itu ya mending jangan buru-buru entry ya di saham BBYB, apalagi ini biasanya suka reg isu. Ini reg isu berapa kali nih? Satu, dua, kalau tadi tahun 2000, waktu itu 2000 berapa? 2019 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau lihat secara historinya sih, ini di saat-saat ini rawan ya, rawan reg isu.
Apalagi kemarin-kemarin kalau nggak salah sempat ada rumor seperti itu. Jadi hati-hati aja sih. Oke, itu untuk saham BBYP ya, ini masih rugi. Sampai kuartal 3 itu ruginya malah tambah banyak. Beda kalau Arto kan udah nggak rugi lah. Kalau untuk Arto itu udah profit. Walaupun masih kecil ya. Tapi ya paling nggak minus untuk ROE-nya udah warnanya hitam ya. Oke, itu untuk saham BBYP ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.